Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah matematika Ibu Sinta dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopal Jaki sebagai moderator pada pemaparan materi kali ini dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elgia Dewi Laksana Putri. Perkenalkan, nama saya Kamila Zakia Ramadhani Shihab. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfia. Perkenalkan, nama saya Salsa Asrani Rahayu. Dan langsung saja ke pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Naila Lutfiah. Dipersilahkan. Yang pertama, latar belakang. Posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan balita melalui kegiatan rutin seperti penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pencatatan status gizi. Data bulanan yang dikumpulkan membantu menilai apakah pertumbuhan anak normal, meningkat, atau beresiko mengalami masalah gizi. Bagi siswa jurusan gizi, data tersebut juga dapat dianalisis secara matematika. Misalnya, menghitung selisih berat badan rata-rata deviasi standar dan menggambar grafik pertumbuhan. Analisis ini tidak hanya menggambar pola pertumbuhan, tetapi juga menjadi dasar pemahaman integrasi antara ilmu gizi dan penerapan matematika dalam konteks nyata. Selanjutnya, fenomena yang diamati. Berdasarkan pengamatan, terjadi peningkatan rata-rata berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November. Pada balita usia 1 sampai 5 tahun, kenaikan berat badan bervariasi karena pola pertumbuhan tiap anak berbeda, sehingga tidak semua mengalami perubahan yang sama. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perubahan berat badan balita dari bulan Oktober ke bulan November berdasarkan data penimbangan di posyandu. Yang kedua, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data perubahan berat badan balita seperti konsep-konsep matematika, seperti selisih, rata-rata, dan penyajian grafik. Yang ketiga, apakah rata-rata berat badan balita mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi dari bulan Oktober ke November. Dan yang terakhir, bagaimana interpretasi hasil analisis tersebut dalam melihat pola pertumbuhan dan potensi resiko gizi pada balita. Oke, terima kasih kepada Nailah yang sudah menjelaskan untuk pertama. Lanjut, yang kedua akan disampaikan oleh Kamila Zakia. Dipersilahkan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika, yaitu Dependent Sample T-Test. Yang kedua, melihat perubahan signifikan berat badan balita antara bulan Oktober dan bulan November. Yang ketiga, menjadi dasar untuk memberikan edukasi dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran berdasarkan berat badan balita. Selanjutnya, lokasi posyandu dan sampel pengambilan data. Yang pertama, nama posyandu Dahlia, alamatnya Jalan Sambong, Girang, Mangkubumi, Tasikmalaya. Nomor telepon 0823 2035 5980. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari balita yang terdaftar di posyandu dan memiliki data pengukuran berat badan. Jumlah responden 10 orang balita. Kriteria balita yang memiliki buku KIA atau catatan posyandu dengan data berat badan. Yang terakhir bersedia menjadi responden. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Penelitian ini menggunakan teknik documentary study dalam pengambilan data. Data yang dikumpulkan berupa catatan berat badan balita pada bulan Oktober dan November yang diperoleh dari dokumen resmi posyandu, seperti buku KIA dan buku register penimbangan. Teknik ini dipilih karena data telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis. Dengan metode ini, data yang diperoleh lebih sesuai dan relevan untuk dianalisis menggunakan uji dependent sample t-test.
Terima kasih kepada Kamila yang sudah menjelaskan dan memaparkan. Selanjutnya akan oleh saya. Di sini ada nilai, izin Ibu. Di sini ada nilai berat badan balita, sesuai dari di sini ada 10. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, kita harus mm, dengan cara mengurangi. XI-nya adalah nilai berat badan dan X barnya dari nilai rata-rata berat badan dari yang 10 ini. Lalu dikurangi hasilnya jadi yang di XI kurangi X bar. Ini hasilnya dari pengurangan nilai berat badan balita dan nilai rata-rata. Lalu ketika nilai XI kurangi X bar sudah ada, dikuadratkan. XI kurangi X bar kurung kuadrat. Ketika sudah dikuadratkan, lalu dijumlahkan nanti di nilai akhirnya. Langsung ke analisis menggunakan t-test. Menguji data normal atau tidak normalnya. Dengan rumus seperti ini, total nilai per N sampai dengan 103 dapat dari mana? Dapatnya dari berat badan dari 10 ini dijumlahkan yang tadi X bar. Rata-ratanya dijumlahkannya 103, dikurangi 10-nya 10 dari jumlah anak. Yang ini yang 10. Seperti itu. Lalu hasilnya adalah 10,3. Lanjut lagi ke bawah, simpangan baku berat balita bulan Oktober. Dengan rumus E sama dengan akar sigma XI kurangi X bar kuadrat per N kurangi 1. Nah, lalu di sini ada penjumlahan yang tadi, yang nilai XI, yang X kurangi X bar kuadrat, dijumlahkan di sini dengan hasil 103,02 dengan dikurangi 9. Kenapa 9? Karena di sini ada 1 ya, N kurangi 1. Berarti 10 kurangi 1 hasilnya 9. Dari penghasilan 103,02 dibagi 9 adalah 3,8. Lalu di sini ada rata-rata kenaikan berat badan bulan November. Sama halnya yang tadi seperti di atas ya, penjumlahan mencari nilai normal atau tidak normalnya dengan menjumlahkan terlebih dahulu semua data berat badan, yaitu nilai X bar, lalu XI dikurangi X bar, lalu dikuadratkan. Ya, lanjut. Selanjutnya. Karena yang bulan November tidak normal, jadi kita mengambil dengan metode Wilcoxon yang seperti di bawah ini. Sebelum ke Wilcoxon, untuk mencari nilai rata-ratanya, untuk normal tidak normalnya dengan X bar kurangi 1 per UPIN dan X bar tambah 1 per UPIN. 1 UPIN. Ya, tadi yang 10 tadi, 10-nya itu dapat dari 103 kurangi 10, lalu yang kurangi yang 3,8-nya dapat dari nilai X kurangi X bar kuadrat dikurangi 9. Nah, di sini seperti ini rumusnya dan hasilnya adalah yang bulan Oktober 80% dari total 68%. Jadi yang normalnya itu seperti yang di atas 8, yang normal dan yang duanya abnormal. Lanjut dengan cara Wilcoxon karena bulan November tidak sesuai dengan bulan Oktober, kita menggunakan metode Wilcoxon menyusun tabel dengan penyajian data. Untuk menggunakan metode Wilcoxon, ya harus diselisihkan dulu antara nilai bulan Oktober dan bulan November, yaitu berat badan si balita. Dengan perbedaan selisih, di sini kan ada negatif-negatif, lalu dimutlakan jadi positif. Lalu diurutkan dari mulai yang terkecil, yaitu 1, 0,3, 0,3, 0,3, 0,5, 0,8. Ketika sudah diurutkan, lalu dipilihkan ke sini hasil rankingnya nanti akan dijelaskan oleh Salsa. Dan hasilnya di sini ada plus. Kenapa bisa plus 7,5? Karena dilihat dari nilai awalnya, yaitu plus minusnya. Karena selisih di sini yang pertama itu nomor 1 plus ditaruhkan di plus. Dan yang kedua itu negatif ditaruhkan di negatif.
Dan sekian dari saya, dilanjutkan oleh Salsa. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah cara untuk mencari nilai ranking. Caranya yang pertama lihat dari selisih yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lihat ada berapa nilai yang sama dan diurutan ke berapa saja. Misalnya di rank pertama DI ini di urutan ke 1 sampai 2 nilainya itu sama yaitu 0,1 ada di urutan 1 dan 2. Yang rank DI 3 sampai 6 nilainya 0,3 ada di urutan 3, 4, 5, dan 6. Kemudian rank DI 7 sampai dengan 8 nilainya 0,5 di urutan 7 dan 8. Yang terakhir rank DI 9 sampai 10 nilainya 0,8 ada di urutan 9 dan 10. Cara menghitungnya misalnya rank DI 1 sampai 2 itu 1 ditambah 2 urutannya ditambahkan dibagi 2 menjadi 3/2 sama dengan 1,5. Yang kedua rank DI 3 sampai dengan 6 itu urutannya ditambahkan dibagi 4 jadi 18/4 sama dengan 4,5. Yang ketiga rank DI 7 sampai dengan 8 sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15/2 sama dengan 7,5. Rank DI 9 sampai dengan 10, 9 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 19,2, yaitu sama dengan 9,5. Kemudian yang kedua menghitung nilai statistik uji Wilcoxon. Yang pertama menghitung rata-rata jumlah jenjang dan simpangan baku jumlah jenjang. Untuk rumus rata-rata jumlah jenjang yaitu N dikali N ditambah 1/4. Di mana N-nya itu jumlah datanya ada 10. Jadi 10 dikali 10 tambah 1/4 sama dengan 21/4 sama dengan 5,25. Yang kedua yaitu menghitung simpangan baku jumlah jenjang. Dengan rumus akar N dikali N ditambah 1 dikali 2 kali N ditambah 1 dibagi 24. Sama dengan akar 10 dikali 10 ditambah 1 dikali 2 dikali 10 ditambah 1/24. Yaitu akar 441 dibagi 24 sama dengan akar 18,375. Akar dari 18,375 yaitu 4,29. Selanjutnya, menghitung statistik uji Wilcoxonnya dengan rumus jumlah jenjang atau jumlah ranking terkecil dikurangi rata-rata jumlah jenjang dibagi simpangan baku jumlah jenjang sama dengan 15,5,25 dikurangi 4,29 sama dengan 2,27. Selanjutnya, menentukan keputusan uji. Sudah diketahui jumlah datanya itu sama dengan 10 dengan alfa 0,05, T hitung atau T terkecilnya yaitu 15 dari yang jumlah ranking terkecil. T tabel untuk N sama dengan 10 pada alfa 0,05 adalah 11 karena T hitung lebih besar dari T tabel atau 15 lebih besar dari 11, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan pada perubahan berat badan balita bulan Oktober dan bulan November. Selanjutnya ini merupakan grafik line chart dari tabel berat badan balita Posyandu Dahlia. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menggunakan rumus dependent sample t-test diperoleh bahwa T hitung lebih dari T tabel. Data tersebut terdistribusi normal, HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam perubahan berat badan balita pada bulan Oktober dan bulan November. Baik, di sini ada kaitan dengan teori gizi. Berat badan balita menjadi indikator cepat untuk melihat status gizinya. Bila asupan energi dan zat gizi terpenuhi serta anak jarang sakit, berat badan akan naik mengikuti kurva standar WHO. Namun, jika asupan kurang atau anak sering mengalami infeksi, berat badan dapat turun hingga berada pada 2 sampai dengan
atau 3 SD yang menunjukkan adanya masalah gizi seperti gizi kurang atau wasting. Dengan demikian, berat badan menggambarkan kondisi gizi dan kesehatan balita secara menyeluruh. Next. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data berat badan balita dari Oktober ke November di Posyandu Dahlia, terlihat bahwa sebagian besar balita mengalami kenaikan berat badan, meskipun besarnya kenaikan berbeda pada tiap anak. Perhitungan sederhana seperti selisih, rata-rata, dan penyebaran data membantu menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih jelas, serta menilai apakah balita mengikuti standar pertumbuhan. Hasil ini menegaskan bahwa pemantauan rutin di Posyandu sangat penting untuk melihat perkembangan balita dari waktu ke waktu dan menjadi dasar dalam mengambil tindakan gizi bila diperlukan. Lalu di sini ada saran. Yang pertama, bagi Posyandu disarankan untuk terus mempertahankan pencatatan berat badan secara rutin dan rapi karena data yang akurat sangat membantu dalam memantau pertumbuhan balita dan mendeteksi potensi masalah gizi sejak dini. Yang kedua, bagi orang tua balita. Orang tua perlu lebih memperhatikan pola makan serta asupan gizi anak, terutama jika kenaikan berat badan masih berada di bawah rata-rata. Konsultasi rutin dengan kader atau tenaga kesehatan juga sangat dianjurkan. Yang ketiga, bagi peneliti atau mahasiswa, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti tinggi badan, status gizi, atau faktor lingkungan untuk memperoleh gambaran pertumbuhan yang lebih komprehensif. Penggunaan metode statistik lanjutan juga bisa menjadi pengembangan penelitian ini. Yang terakhir, bagi program gizi di Posyandu, hasil analisis ini dapat dijadikan dasar untuk merancang edukasi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi balita yang menunjukkan pertumbuhan kurang stabil. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi dan terima kasih kepada LJ yang sudah menjelaskan beberapa dokumentasi kami waktu kemarin turun ke lapangan Posyandu. Oke, terima kasih. Mungkin segitu Ibu. Dan di sini ada daftar pustaka. Kami mengambil dari beberapa sumber ya, Ibu. Izin. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sangat-sangat luar biasa ya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Sekian presentasi pada laporan penelitian kali ini. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.